Selamat pagi semuanya, Salam. Ya, puji Tuhan, pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020, kita bisa bersekutu di gereja maupun melakukan peribadahan di rumah masing-masing. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah pada hari ini kita mulai, perkenankanlah kami dari kemajelisan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama berkaitan dengan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Agustus tahun 2020 secara online yang akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu dimohon warga mempersiapkan diri. Yang kedua, pemberkatan pernikahan. Akan dilaksanakan ibadah pemberkatan pernikahan pada hari Minggu 2 Agustus tahun 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di gereja untuk Saudara Setiawan Oktriana, putra Bapak Ibu Daniel Bunwat, wilayah 3 Tegal Kopen, dengan Saudari Febrilia Trisilawati, putri Bapak Andreas Ngadio, wilayah 3 Klodangan. Mohon didoakan. Jemaat terkasih, untuk ibadah ya, dengan jemaat terbatas ini dilaksanakan dalam suasana wabah COVID. Untuk itu marilah kita selalu menjaga dengan mengikuti protokol kesehatan. Demikian informasi dari gereja kami sampaikan. Selamat mengikuti ibadah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada hari Minggu ini. Marilah kita awali dengan pujian dari Kidung Jemaat 10, bait pertama dan ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Tuhan memanggil kita masuk dalam ibadah ini, dan marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bersama. Pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih
karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian, pada saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa kita sorgawi sungguh luar biasa kasih-Nya. Tuhan menghendaki kita agar hidup dalam kasih. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai ke 40, demikian sabda Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akui bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait pertama dan kedua, Suaramu Kudengar. Setiap kita yang dengan sungguh hati menyesali dosa kita, Tuhan Allah yang Maha Kasih mengaruniakan berita pengampunan dan berita anugerah. Dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-29, demikianlah disabdakan. Kisah Rasul 2 ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikianlah berita anugerah dan pengampunan dosa. Syukur kepada Allah.
Mari dengan penuh syukur kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 339 bait pertama dan ketiga. Bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, sungguh kasih berkat-Mu luar biasa untuk kami semua. Di tengah badai corona yang sungguh-sungguh mencekam, menakutkan, kami boleh berkumpul bersama-sama. Saudara-saudara kami yang jauh maupun dekat boleh bersekutu dalam naungan berkat-Mu. Ya Bapa, terlebih kalau saat ini ada saudara, keluarga yang akan membaptiskan anak-anaknya, Tuhanlah yang berkenan untuk membimbing kami semua, memimpin seluruh upacara ibadah dan pelaksanaan sakramen baptis suci, sehingga semuanya mendatangkan sukacita bagi keluarga, bagi jemaat, dan terutama mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi jemaat seutuhnya GKJ Wonocatur ini. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang berkesusahan Tuhan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Kami berdoa agar jemaat seutuhnya di bawah kepemimpinan majelis gereja yang ada boleh selalu melakukan tugas panggilan Tuhan, memelihara keselamatan dan mewartakan keselamatan bagi dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan rehab gedung gereja. Kami yakin bahwa Tuhan yang akan selalu memberkati, sehingga pembangunan rehab gedung gereja boleh akhirnya selesai, dapat kami gunakan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan semuanya itu biarlah mendatangkan sukacita bagi jemaat dan sukacita di hati Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami juga mohon berkat untuk penanggulangan COVID
COVID-19. Sungguh kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan pasti berkarya untuk mendatangkan segala perkara yang baik bagi kami setiap orang yang mengasihi Engkau. Kami yakin Tuhan memberkati pemerintah, demikian juga petugas, bahkan bangsa-bangsa di dunia bersatu padu untuk mengatasi pandemi yang luar biasa ini. Bapa kami yang di surga, ampunilah dosa dan salah kami. Semuanya kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Maha Baik, sehingga dalam ibadah kita pada minggu hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Adapun yang dijadikan dasar untuk pengumpulan persembahan ini adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat pertama. Demikian kami bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat terkasih, untuk mengiringi pengumpulan persembahan, marilah kita puji, kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 367 bait pertama dan kedua. Padamu Tuhan dan Allah. Sekarang marilah kita naikkan persembahan kita dengan doa. Kami hantarkan. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami menghadap ke tata kudus-Mu Bapa, mengungkapkan segala ucapan syukur kami atas segala berkat serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, sungguh kami berbahagia karena pada hari Minggu yang indah ini, Bapa pun berkenan menghimpun kami di sini untuk mengikuti kebaktian hari Minggu. Terlebih pada hari ini juga nanti ada
keluarga yang akan membaptiskan putra atau cucunya. Kami mohon kiranya Bapak yang hadir memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Bapa, kami juga rindu akan firman-Firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang menghidupi kami. Untuk itulah Bapa, kiranya Bapa berkenan hadir dengan firman-Firman yang akan membuat kami bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya Bapa, kami berterima kasih kalau pada hari ini Bapak memberikan kesempatan kami untuk mengumpulkan persembahan kami. Kami sangat menyadari bahwa apa yang kami himpun ini tidak setimbang dengan kelimpahan berkat-Mu. Namun Bapa, Engkau Maha mengerti, kiranya Bapa berkenan memberkati dan menguduskan dari yang kami kumpulkan ini, kiranya dapat menghasilkan berkat, sehingga kami pun dapat melakukan pelayanan di gereja demi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, apabila terselip dosa di dalam kami mengumpulkan persembahan ini, atau ketika kami menaikkan pujian, kami mohon ampun. Semua ini kami naikkan padamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang ditetapkan. Matius 12 ayat 24 sampai 30 dan 36, ayat 43. Namun dalam ibadah ini hanya akan kita renungkan bersama ayat 36 dan 37 yang demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sungguh berbahagia kita yang mendengar sabda dan merenungkan serta terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam masyarakat Jawa itu ada ajaran yang mengingatkan supaya kita ini, saya dan saudara-saudara, berkata, berucap, berujar dengan baik, dengan benar. Demikian juga yang bertanggung jawab, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Itu jelas dari ajaran yang mengatakan, nek ngomonganmu elek, nek ngomonganmu elek, sok neng kanane, diketok ilatmu, digunting lambemu. Dalam bahasa Indonesia, kalau perkataanmu itu jelek, lidahmu itu akan dikerap, bibirmu digunting. Saudara-saudara, ajaran ini sebenarnya sudah lama ada
dalam Amsal 10 ayat 31. Amsal 10 ayat 31. Sekalipun tidak persis sama, tetapi dalam ayat itu disabdakan, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang itu akan dikerat. Intisarinya menunjukkan bahwa kalau kita tidak berkata dengan benar, baik dan bertanggung jawab, kita akan mendapatkan hukuman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam ayat yang kita pilih saat ini, kita juga diingatkan lagi supaya kita berkata dengan baik, benar, bertanggung jawab. Karena apa? Besok pada zaman penghakiman kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam ayat 37 dikatakan bahwa orang itu akan dibenarkan menurut perkataannya, tetapi juga akan dihukumkan berdasarkan kata-kata. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara-saudara, kita memang memperoleh keselamatan karena iman kita kepada Tuhan. Itu dasar utama. Tetapi dalam iman memang kita harus menunjukkan dengan tindakan dan perbuatan, termasuk dengan kata-kata kita. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 21 disebutkan, jika iman itu tanpa perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saya seringkali dan berulang kali menggambarkan bagaimana relasi hubungan antara iman dan perbuatan itu, yaitu dengan tangan. Ini gambaran iman, ini gambaran perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Iman digambarkan telapak tangan. Perbuatan termasuk kata-kata telapak tangan. Apakah beda? Beda. Apakah bisa dipisahkan tangan itu? Tidak. Selama namanya tangan memang ada telapak tangan, ada punggung tangan. Demikian juga kalau kita berkata tentang iman, selama orang itu beriman, iman tidak bisa lepas dari perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Dan iman ini disempurnakan dengan perbuatan. Itu kesaksian dan nasihat dari Yakobus. Saudara-saudara yang kekasih, dengan dasar sabda Tuhan tersebut, mari kita yang adalah umat Tuhan menggunakan kata-kata, ucapan, ujaran yang benar, yang baik, yang dapat dipertanggungjawabkan di hari penghakiman besok. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita yang lupa bahwa kita ini umat milik Tuhan.
lupa bahwa kita ini sudah dikuduskan, lupa untuk berkata-kata yang baik dan benar. Kadangkala kita menjadi Kristen toni, waton muni, asal bicara. Seringkali kita menjadi pemfitnah, pendusta, berkata kotor, menyakitkan hati dan menyinggung perasaan orang lain, mengecewakan sesama. Mungkin kita lupa sabda ini tadi, bahwa di hari penghakiman kita akan dimintai pertanggungjawaban. Berupa apa? Menerima hukuman dari Tuhan kalau kita tidak berkata yang baik, yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hari ini sungguh hari yang bahagia. Walaupun kebahagiaan itu di dunia ini memang tidak pernah sempurna. Betapa bahagianya kita punya anak, betapa bahagianya kita dikarunia momongan, betapa bahagianya kita boleh memohonkan dari Tuhan baptis untuk anak kita. Tetapi kebahagiaan kita tidak sempurna. Baptisan ini baptisan pertama yang saya layani dalam kondisi pandemi. Menyusahkan, pasti ada pernik-pernik ketidaknyamanan. Tetapi Tuhan bersabda bahwa kita supaya mengucap syukur dalam segala perkara. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang penting, silahkan saudara yang saat ini membaptiskan putra tersayangnya. Nanti saudara akan berjanji untuk mendidik anak dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ini janji yang harus ditepati oleh saudara yang membaptiskan. Saya sudah memintakan tanda baptis untuk anak saya dan saya sudah berjanji. Jangan sampai nanti kalau ditanya ya, tetapi ora kepanggih. Jangan sampai. Tetapi bagaimana janji perkataan itu diwujudkan dalam kehidupan saudara sehari-hari? Karena apa? Besok di hari penghakiman kita semua termasuk saudara akan dimintai pertanggungjawaban dari Tuhan. Saat ini pandemi corona, gelora semesta yang dahsyat, rawa paya dunia yang dapat menenggelamkan, sungguh-sungguh menyebabkan beban berat bagi setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya, baik pendidikan umum maupun pendidikan keimanan kepada Tuhan. Kapan hari saya terpikir, jangan-jangan nanti orang Indonesia itu makin bodoh. Online studi, daring. Saya pikir dan saya sering mengucapkan, akhirnya nanti yang dapat belajar itu orang-orang the have. Bagi yang the have not, nggak bisa. Bagaimana mereka menjadi ibu guru, bapak guru di rumah tanpa bekal? Bagaimana biaya yang harus disediakan untuk itu? Memang saya tertarik dengan ruang guru di TV itu, bagus. Tetapi itu juga tentu tidak lepas dari biaya.
Jangan-jangan nanti tanpa pendidikan yang tatap muka itu justru makin memerosotkan pendidikan. Itu yang umum. Demikian juga untuk pendidikan iman, sungguh berat dalam kondisi yang kita hadapi ini. Kiranya saudara yang membaptiskan putra tersayang boleh selalu dengan dia memperkatakan firman kebenaran bahwa Tuhan Yesus juru selamat. Itu harus dilakukan sejak dini, terus menerus, dan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan serius. Saya seringkali berkelakar, nggak perlu 2 rius, nggak perlu 3 rius, 1 rius saja, serius saja cukup itu untuk mendidik anak sejak kecil, sehingga bangunan pertumbuhan iman itu semakin dapat dilihat menggembirakan bagi semua, kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun, sesibuk apapun. Ketika hidup dengan berkekurangan atau ketika Tuhan memberi kelimpahan, ketika ada suka maupun duka, bagaimana kita berusaha agar anak kita, anak saudara, nantinya benar-benar selalu berada dalam dekapan damai sejahtera dan keselamatan bersama Tuhan. Kita lemah, memang. Tapi saya teringat semboyan supporter Liverpool kepada tim yang dia sayang. Dia mengatakan, "You are never walk alone." Pemain itu diingatkan, pemain itu didukung, dimotivasi. Kamu semua itu tidak berjalan sendirian. Aku ada di sini, supporter ini. Kita memiliki supporter yang lebih dari itu, Tuhan yang di surga. You are never walk and work alone dalam mendidik anak. Jadi Bapak Ibu Yudotomo dan Betiani, you are never walk alone, never work alone. Tidak berjalan sendiri, tidak bekerja sendiri. Ada Tuhan yang mendampingi kita. Yakinlah bahwa dengan selalu dekat dengan Tuhan, mohon pertolongannya, sungguh kita akan mendapatkan yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita. Para murid suatu saat takut begitu luar biasa karena gelora dan badai lautan di kegelapan malam. Tetapi Tuhan Yesus bersabda dalam Yohanes 6 ayat 20, Aku ini, jangan takut. You are never walk and work alone. Kamu tidak pernah berjalan dan bekerja sendiri. Itulah janji Tuhan untuk saudara yang membaptiskan dan kita semua. Yang penting, marilah kita berusaha, kita menepati kata-kata yang sudah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Teduh sejenak, kita akan bersama-sama memasuki upacara layanan baptis suci untuk anak
terkasih, yaitu Priska Rutwa Fionita Utomo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar pemberitaan dalam warta gereja bahwa hari ini, Minggu 19 Juli, akan dilakukan sakramen baptis bagi anak terkasih. Tuhan Yesus bersabda, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudara-saudara, sakramen baptis, tanda penyelamatan Allah, alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya, sebagai alat untuk memelihara iman. Sakramen baptis menunjukkan, pertama, dengan air menunjukkan pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus. Yang kedua, dengan pembasuhan itu menunjukkan pengampunan dosa. Dengan pengampunan dosa itu menunjukkan pembenaran atas manusia oleh karya Allah. Yang keempat, dengan ketiga hal tersebut, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru dari manusia, dari hidup yang lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa, masuk ke dalam hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih, anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat dalam perjanjian keselamatan bersama orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya, dan orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidik agar sesudah dewasa anak itu mau menyatakan pengakuan percayanya. Sebelum sakramen baptis dilayankan, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami, demikian juga dosa anak-anak kami, diampuni, sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Sekarang dimohon bagi saudara yang akan membaptiskan anak, dimohon untuk berdiri di depan jemaat, yaitu Bapak Yudo Utomo dan Ibu Bektiani S. Pakpahan. Supaya jelas bahwa saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan, dan saudara sanggup mendidik anak
agar ketika dewasa nanti mau menyatakan pengakuan percayanya, dipersilahkan saudara menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis juga dikaruniakan pada anak yang akan saudara baptiskan? 2. Apakah saudara bersedia mendidik anak saudara agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa berani menyatakan pengakuan percayanya dan menjalani hidup baru? 3. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan saat ini? Bagaimana jawab saudara Yudo Utomo? Bagaimana jawab Ibu Bektiani SP Pakpaan? Bagaimana jawab saudara berdua bersama? Tuhan mendengar kesaksian dan janji saudara. Hendaklah saudara dapat mewujudkan janji dan ujaran saudara itu, ya, di atasnya Tuhan memberkati. Kita bersama-sama akan menyanyikan Kidung Jemaat 309, bait yang pertama dan keempat. Dan nanti setelah itu kita akan menyaksikan dan ikut mendoakan pelayanan baptis suci bagi Nanda tersayang Prisa Rutwa Fionita Utomo. Prisa Rutwa Fionita Utomo. Engkau dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita
bersama-sama berdoa. Tuhan, bagi anak kami tersayang, baptis suci tanda keselamatan yang Kau limpahkan dalam Kristus sudah dilaksanakan. Biarlah orang tua boleh mendidik anak yang saat ini dibaptis, agar nanti setelah dewasa boleh menyatakan imannya secara pribadi bahwa hanya Tuhan Yesus saja juru selamat dalam kehidupannya. Roh Kudus berkarya sehingga apa yang Tuhan kehendaki bagi anak terkasih ini terwujud dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara dan keluarga yang membaptiskan dimohon untuk menghadap kepada jemaat. Baptis suci bagi Nanda terkasih. Bapak Yudo Utomo, Ibu Bektiani Papaan beserta keluarga besar Bapak Papahan, dengan telah dilaksanakannya baptis suci atas nama Prisa Rotua Fionita Utomo, kami mewakili Majelis Gereja GKJ Wonosatur mengucapkan selamat dan turut berbahagia. Kami akan terus berdoa semoga Ananda terkasih akan tetap berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini pula perkenankan kami menyampaikan surat tanda baptis. Kiranya surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mohon diterima. Dipersilahkan. Kita naikkan doa syukur, diakhiri doa Bapa kami. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang maha mendengar. Engkaulah yang memperkenankan kami untuk melaksanakan upacara luar biasa baptis bagi anak tersayang Prisa oleh keluarga Utomo, Yudo Utomo dan istri. Sungguh Tuhan, kami serahkan keluarga yang membaptiskan dalam kasih-Mu, dalam naungan-Mu, dalam pimpinan perlindungan-Mu, agar menjadi keluarga dan orang tua yang mampu untuk betul-betul melaksanakan perintah Tuhan seperti janji ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk baptisan anaknya. Jauhkanlah keluarga dari segala hal yang merintangi dalam mendidik dan membesarkan iman anaknya. Demikian juga bagi keluarga besar,
keluarga Bapak Ibu Pakpahan. Ya Tuhan, kami yakin Tuhan akan selalu menaungi dalam perjalanan hidup yang banyak perkara yang menjadi tantangan dan rintangan. Sadarkanlah bahwa keluarga ini tidak berjalan sendiri, tetapi sungguh-sungguh berjalan bersama-sama Tuhan, bekerja bersama-sama Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita syukuri berkat yang telah dikaruniakan Tuhan. Kita memuliakan namanya dengan Kidung Jemaat 424, bait pertama dan kedua. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera,
Nyatakanlah firman-Nya dalam kehidupan dan lakukanlah firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan.